ternyata Aliansi Umat Islam Kabupaten Garut ini, mereka ini adalah muhibbin dari habaib. Itu bisa kita lihat dengan jelas dan kita dengar dengan jelas bagaimana dari pimpinan atau yang tampil sebagai pimpinan di acara tersebut itu menyatakan bahwa mereka ini adalah muhibbin daripada para habaib, terutama adalah mereka muhibbin Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aliansi Umat Islam Garut itu membuat pernyataan, yakni ada 3 pernyataan. Yang pertama adalah mereka mengucapkan bela sungkawa kepada korban yang meninggal maupun korban yang terluka, dan mereka kemudian mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dan menerima amal ibadah mereka dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya, dan juga mereka berdoa kepada keluarganya agar diberikan kesabaran dan ketabahan. Lalu pernyataan yang kedua, mereka mengimbau untuk melaksanakan sholat gaib. Dan pernyataan yang ketiga adalah meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga kepada Kapolri, DPR, dan juga kepada Kapolda Jabar untuk kemudian mengusut secara tuntas tragedi pendopo Kabupaten Garut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Nah, mereka meminta agar ditingkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada video berikut ini. Kami, Aliansi Umat Islam Garut, menyatakan sikap yang pertama, ikut berbela sungkawa terhadap korban meninggal dan sakit di tragedi pendopo pada hari Jumat, tanggal 18 Juli tahun 2025. Yang meninggal semoga menjadi ahli surga, dan bagi korban yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan. Kedua, kami menyerukan kepada umat Islam Garut untuk sholat gaib bagi korban yang meninggal. Ketiga, kepada Presiden Republik Indonesia. Kedua, kepada DPR RI. Ketiga, kepada Mabes Polri. Keempat, kepada Kapolda Jabar untuk mengusut tuntas tragedi pendopo yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 yang telah menelan korban jiwa, agar segera naik dari penyelidikan ke penyidikan bagi semua pihak yang terlibat. Demikian pernyataan sikap Aliansi Umat Islam Garut. Selain itu pun, Aliansi Umat Islam Garut ini pun pada pertemuan yang lain itu akan mengadukan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa beliau tidak tahu peristiwa ataupun agenda acara berkaitan dengan masalah bala kecerakan atau masalah makan gratis itu. Nah, menurut Aliansi Umat Islam Garut ini, Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan kebohongan publik. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat pada video berikut ini. Kesempatan sore ini membahas terkait tragedi yang terjadi kemarin pada tanggal 18 di Pendopo atau Alun Garut, yang mana masih kita rasakan bersama-sama bahwa hukum tajam kepada kelompok kita. Kenapa begitu? Masih ingatkah guru kita semua, Al Habib Muhammad Rizik Syihab, dulu waktu zaman Covid, bahkan beliau tidak mengatakan pembohongan publik, tapi hukum begitu tajamnya sampai beliau di penjara. Nah, sama halnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, itu Kang Deddy Mulyadi, Bapak Sia. Jadi kita anggap demo ini sudah melakukan pembohongan publik di media kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang mana mengatakan terang benderang mengatakan bahwa tidak tahu menahu terkait adanya balak kecerakan atau makan bersama. Bahkan setelah kita lihat video sebelumnya, dia mewawancari anak itu jelas terang benderang mengatakan sangat mengetahui terkait adanya agenda balak kecerakan, yang mana dalam player atau iklan atau meme itu
agenda pertama pada pukul 13.00 ada di pinggir foto beliau, foto Kadep di situ ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Disur, kita fokus untuk melaporkan pembohongan publiknya. Adapun masalah itu ya kita agak sedikit bukan mengabaikan ya, cuma kita fokus menguji hukum yang ada di negara kita apakah adil atau tidak, seperti itu. Dari kedua video tadi kita bisa menganalisa dan kita akan mereaksi dan menjelaskan serta membantah hal-hal yang disampaikan oleh Aliansi Umat Islam Garut ini. Yang pertama, ternyata Aliansi Umat Islam Kabupaten Garut ini, mereka ini adalah muhibbin dari habaib. Itu bisa kita lihat dengan jelas dan kita dengar dengan jelas bagaimana dari pimpinan atau yang tampil sebagai pimpinan di acara tersebut itu menyatakan bahwa mereka ini adalah muhibbin daripada para habaib, terutama adalah mereka muhibbin Habib Rizik Syihab. Jadi Aliansi Umat Islam ini bisa kita yakinkan mereka ini adalah mewakili para muhibbin, bukan mewakili umat Islam secara keseluruhan. Nah ini yang pertama yang bisa kita analisa ya. Maka pantaslah kalau ternyata muhibbin ini itu sangat kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi, karena memang sebagai tokoh utama Habib ini yang menjadi idola ya, mereka ini itu adalah sangat kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi. Bahkan benar-benar dicari kesalahan Kang Deddy Mulyadi ya, dari mulai ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta sampai sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Ini Bapak Habib Rizik Syihab ini terus mencari-cari kesalahan daripada Kang Deddy Mulyadi. Maka wajarlah para muhibbin ini dengan berbungkus aliasi Umat Islam Garut kemudian menyatakan hal-hal yang memang menyerang Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lihat seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan pernyataan dari Aliansi Umat Islam Garut di pertemuan yang lain, yang saya sendiri bingung, ini aliansi ini kok beda-beda orangnya ya, nggak sama gitu. Apakah tidak terkoordinasi dengan baik gitu? Di dalam video yang pertama terlihat berbeda dengan orang yang hadir pada video yang kedua gitu kan. Maka cukup membingungkan. Ini bagaimana struktur daripada Aliansi Umat Islam Garut ini gitu ya. Maka yang kita bisa analisa yang kedua adalah bahwa apa yang dikatakan atau diucapkan dalam pernyataan sikap yang dinyatakan itu, baik itu dengan ucapan bela sungkawa maupun menyatakan sholat gaib, itu pernyataan yang baik ya, itu pernyataan yang patut diapresiasi. Tetapi berkaitan dengan meminta kepada Bapak Presiden, Kapolri, DPR RI, kemudian juga kepada Kapolda Jabar untuk meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, ini namanya intervensi ya. Nggak boleh begitu, biarkanlah polisi bekerja dengan profesional ya. Jangan kemudian apa kepentingan mereka ini ya, signifikannya apa? Mereka ini kan bukan saudara, bukan keluarga korban kan, tetangganya aja bukan kan, mungkin nggak kenal dengan korban-korban yang meninggal dan yang terluka-luka. Dan yang kita ketahui korban pun semua sudah mengikhlaskan karena musibah ya, karena itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan, bukan tragedi sebenarnya itu, tapi musibah karena terjadi pada kondisi yang memang di luar kemampuan kita untuk kemudian menolak ataupun menghindari dari peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi itu adalah musibah ya, musibah sekali lagi, bukan tragedi. Kalau tragedi itu kan sesuatu yang memang maaf kadang-kadang dirancang sedemikian rupa ya, oleh karena misalnya ada niat-niat jahat di dalamnya. Tetapi ini kan niat yang baik, tetapi situasi yang memang membuat akhirnya terjadi korban yang meninggal maupun korban yang terluka. Jadi sekali lagi, Aliansi Umat Islam ini mewakili siapa ya? Mereka ini kan bukan keluarga korban. Mereka ini bahkan mungkin gak kenal sama korban-korban yang meninggal. Jadi overlapping namanya ini, kalau main bola itu offset dia ya.
Lalu pernyataan tentang akan mengadukan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan pembohongan publik. Faktanya memang demikian ya, Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan pernyataan dan Kang Deddy Mulyadi pun tidak ada di tempat. Karena memang agenda acara itu dilakukan oleh Maul Akbar dan juga Putri Karlina secara dadakan karena niat yang baik, tapi memang tidak dilihat bagaimana persiapan yang harus dilakukan, sesungguhnya begitu. Tapi Kang Deddy Mulyadi sendiri kan memang pertama menyatakan tidak setuju dengan adanya bala kecerakan atau makan gratis itu, dan beliau melarang bahkan untuk melakukan kegiatan itu. Tetapi memang kadang-kadang niat baik ketika memang tidak dipersiapkan dengan baik, caranya tidak baik, maka akan berakibat yang tidak baik. Nah, ini yang terjadi kepada acaranya Maula Akbar dan Putri Karlina. Kalau kita lihat kan niatnya baik ya, niatnya baik, tetapi memang situasinya yang luar biasa ya. Para warga masyarakat baik dari Garut itu sendiri maupun dari luar Garut, bahkan ada yang dari Jakarta ya, sengaja datang ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, sehingga tumpukan daripada orang yang datang itu memang tidak tertahankan gitu. Nah, ini yang memang di luar daripada prediksi ya, sehingga kemudian terjadilah peristiwa itu, musibah itu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi tidak kemudian melakukan pembohongan publik. Faktanya Kang Deddy Mulyadi memang tidak ada di tempat pada saat kejadian itu. Beliau sedang melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas beliau gitulah. Tapi ya silakan sajalah kalau mengadukan mah ya, itu memang hak siapapun secara hukum boleh untuk mengadukan seseorang, tetapi yang jelas kan harus ada bukti permulaan, minimal 2 alat bukti lah ya, itu dibuktikan. Nanti biarkan kepolisian yang akan bekerja. Jadi siapapun boleh untuk mengadukan siapa ya, tidak ada masalah, silakan diadukan. Kita pun sebagai orang-orang yang melihat dari sisi kebenaran, kita pun tidak akan diam, kita akan melakukan tindakan yang sama ya. Ya ini. Jadi yang bisa kita lihat inilah orang-orang yang seolah-olah mewakili daripada umat Islam Kabupaten Garut, padahal mereka ini adalah para muhibbin ya, yang membentuk aliansi ya. Hati-hati ya, jangan sampai menciptakan suasana Garut yang kondusif menjadi suasana Garut yang tidak kondusif ya. Jangan mentang-mentang mengatasnamakan umat Islam. Umat Islam di Garut kalau dilakukan survei itu mungkin Anda itu paling 2-30% ya dibandingkan 100% umat Islam. Paling Anda itu cuma 30% kok ya yang kita lihat itu. Mungkin umat Islam 70% tidak akan setuju dengan apa yang Anda lakukan ya. Nah, mudah-mudahan warga masyarakat Garut khususnya harus cerdas. Ayo kita sama-sama dukung Kang Deddy Mulyadi. Kita sama-sama bela Kang Deddy Mulyadi. Beliau ini adalah anugerah terindah bagi kita Jawa Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk tetap terus ya, terus berjuang, terus bekerja demi masyarakat Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.